Nah, maka dua tugas besar ini, karena kita, kenapa ini tugas besar? Karena kita untuk menjaga kehidupan kita sendiri saja, apakah selamat atau tidak, ini sudah merupakan tugas yang besar. Apalagi kita dikasih tugas untuk menjaga kehidupan keluarga kita, keselamatan keluarga kita. Ini tambah besar lagi. Nah, maka menghadapi ke dua tugas ini, kalau tidak berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sangat terasa sulit. Ya, akan sangat terasa sulit. Apalagi kita hidup di zaman akhir, ya, yang dimana godaan ataupun hambatan-hambatan itu semakin lama semakin besar. Maka bekal ketakwaan ini kita harus perkuat terus, ya, setiap hari harus kita perkuat terus. Nah, apa itu takwa? Takwa itu ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita laksanakan semampu kita, dan juga kita diperintahkan juga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, gitu. Ada sedikit perbedaan ini Bapak Ibu, ya. Di mana letak perbedaannya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan perintah, maka kita dituntut hanya melaksanakan semampu kita, ya. Kita tidak dituntut untuk melaksanakan perintah di luar batas kemampuan kita. Sedangkan untuk meninggalkan larangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut semampunya. Apa yang bisa ditinggal, maka ditinggal. Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya Ibu? Kalau terhadap perintah, kita hanya dituntut untuk melaksanakan semampunya. Tetapi kalau untuk meninggalkan larangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita, menuntut kita untuk meninggalkan seluruhnya. Karena ada beberapa yang bisa kita pahami. Pertama, untuk melaksanakan perintah itu perlu modal, ya, perlu modal. Tetapi untuk meninggalkan larangan sebenarnya tidak perlu modal, hanya perlu kemauan yang keras, yang kuat saja. Misal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk haji, ya. Sinten sing pun haji niki ibu-ibu? Pengen apa mboten? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita menunaikan ibadah haji ke Baitullah sana, ke tempat di mana Islam itu berasal, awal diturunkannya Islam dan awal sebagai disebarkannya Islam. Sampai hari ini kita bisa ikut menjadi salah satu penganut agama Islam, yaitu ke Baitullah sana, ya.
Dan ini bahkan ini menjadi termasuk rukun Islam, ya. Menjadi salah satu rukun Islam. Kalau rukun itu ya harus dikerjakan. Kalau misal rukun sholat, ya, pertama niat, kedua takbir, ketiga baca Al-Fatihah, itu rukun adalah urutan-urutan yang harus dikerjakan. Ketika salah satu rukun itu tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah, ya, atau batal, ya. Begitu juga dengan rukun Islam. Rukun itu ya semua urutan-urutan yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka kurang sempurna Islam kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menuntut untuk apa? Untuk mengerjakan ibadah haji itu bagi yang mampu. Yang nggak mampu berarti nggak berdosa, ya. Begitu juga dengan sedekah, ya, zakat, ya. Kita diperintahkan untuk bersedekah. Maka kalau tidak ada yang disedekahkan, maka ini sedekah dalam arti harta, ya. Walaupun sedekah itu ya tidak hanya harta saja, bisa nasihat, ya, bisa juga berupa doa, itu sedekah, ya. Tapi dalam arti sedekah dalam arti harta, mau zakat mau sedekah perlu harta. Kalau tidak punya harta yang disedekahkan tidak ada kewajiban. Bahkan sholat itu saja kita diperintahkan semampunya, ya. Kalau kita sholat mampu berdiri, maka kita wajib berdiri. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita wajib, semampunya, yaitu dengan duduk ataupun berbaring. Karena mengerjakan sesuatu kewajiban itu adalah perlu modal, ya. Tetapi untuk meninggalkan larangan ini tidak perlu modal, ya. Larangan misal dilarang untuk mencuri, ya. Kan tidak ada modal untuk meninggalkan tidak mencuri, kan tidak ada modal, ya. Tidak ada sesuatu yang harus dikeluarkan untuk meninggalkan mencuri. Minum-minuman yang memabukkan, ya, ataupun menghibah, ya, hasad, ya, benci, terus pokoknya larangan-larangan yang lain lah, tidak perlu modal. Hanya perlu kekuatan untuk meninggalkan saja, ya, memerlukan niat yang kuat untuk tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tersebut. Maka kita dituntut, ya, sebagai modal awal untuk menjalani kehidupan, tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mencari bekal baik untuk kehidupan diri kita sendiri maupun kehidupan keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita. Ini mau tidak mau adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam mendidik anak-anak kita, ya. Mendidik putra-putri kita juga modal ketakwaan itu penting, ya. Pertama, modal ketakwaan yang dimaksud ini adalah kalau kita menginginkan anak kita baik, ya, maka kita selaku orang tua harus baik terlebih dahulu, ya. Kalau kita menginginkan anak kita menjadi rajin sholat, ya, maka kita selaku orang tua harus berusaha, ya, harus berusaha supaya apa? Supaya kita rajin sholat, ya. Kalau kita menginginkan anak kita menjadi akhlaknya yang baik, ya, nurut sama orang tua, kalau diberi pengarahan itu melaksanakan, ya, maka diri kita sendiri, ya, juga harus berusaha menjadi baik, ya. Kalau kita selaku anak, kita sama orang tua kita juga harus
harus berbakti terlebih dahulu, harus birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita terlebih dahulu. Baru nanti kita, anak-anak kita menjadi baik, mau berbakti kepada kita selaku orang tua. Ya. Terus juga bahkan kalau kita menginginkan anak kita menjadi baik, kita harus rela menambah, ya, menambah ibadah kita dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Kemarin para beberapa ustadz dan beberapa orang tua kita ajak untuk mengikuti seminar atau pelatihan ataupun mungkin gampangannya pengajian. Ya. Di situ dijelaskan bahwasanya kalau orang tua baik, insya Allah anaknya menjadi baik. Gitu. Sampai-sampai kalau orang tua itu menginginkan anaknya baik, dia harus rela orang tua itu menambah ibadahnya. Sebagaimana ini juga dikerjakan oleh pendahulu-pendahulu kita di kalangan orang-orang yang soleh terdahulu. Ada orang yang rela menambah jumlah rakaat sunnahnya, ya. Rakaat sholat sunnah biasanya dikerjakan 11 rakaat misal, maka dia tambah, ya, dia tambah untuk menjadi 13 rakaat ataupun ditambah jadi 20 rakaat. Lebihnya dalam rangka apa? Lebihnya dari kebiasaan yang sudah dikerjakan, dia niatkan untuk supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anaknya. Ya. Bahkan orang-orang tua dahulu, ya, rela mengorbankan dirinya, ya, misalnya dengan perbanyak puasa, ya, memperbanyak puasa dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendidik anak-anaknya, ya. Ditirakati lah kalau orang Jawa mengatakan, kalau anak itu menginginkan anaknya menjadi baik, maka orang tua itu harus banyak tirakat, ya, lebih banyak menyusahkan diri, ya, untuk apa? Supaya anaknya itu bisa baik. Ya, ini sudah dikerjakan apa dereng, Bu? Ya. Coba dikerjakan sekali-kali, ya. Putra panjenengan diantar ke sekolah, sampai di sekolah jenengan pulang ke rumah, di rumah sholat, ya, 2 rakaat sholat duha. Setelah sholat duha berdoa, ya Allah, anak saya sedang belajar di SDIT Nurul Umah, mudahkan anak saya dalam menerima pelajaran dari para guru-gurunya, ya. Terus juga sering dipuasani, ya, niat puasa dalam rangka apa? Nanti bertawasul, ya, bertawasul dengan puasa kita supaya anak-anak kita bisa menjadi baik, anak yang nurut dan lain sebagainya, ya. Itu untuk orang tua. Guru juga begitu, ya. Guru ketika menginginkan para murid-muridnya menjadi baik, guru juga harus rela menambah ibadahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia dimudahkan dalam mendidik para muridnya, ya. Imam Syafi'i itu ketika dia suatu saat dia mendapati seorang murid, ya. Murid ini daya tangkapnya kurang, ya. Ketika dia di kelas diajari, maka dia tidak paham, ya. Maka dia rela, ya, guru ini rela untuk
mengajari setelah anak-anak murid-murid yang lain pulang. Tidak paham juga, gitu ya. Sampai dia muridnya ini disuruh ke rumahnya, ya. Diajari secara privat, tidak paham juga, ya. Lalu dia tidak lantas putus asa, Imam Syafi'i ini, ya. Lalu dia doakan, ya. Setiap kali dia sholat malam didoakan, ya. Ya Allah, saya punya murid si Fulan, ya. Dia kesulitan dalam memahami yang saya ajarkan, tolong, ya, beri kemudahan dia saat menerima pelajaran, ya. Nah, maka akhirnya muridnya ini dia pun menjadi salah satu ulama, ya. Akhirnya di kemudian hari muridnya ini pun menjadi salah satu ulama yang menjadi penerusnya. Nah, ini maka ketika kita menginginkan anak-anak kita, generasi kita ini menjadi baik, maka kita mau tidak mau pun harus bisa menjadi baik. Maka usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah, ya, sebulan sekali mengingatkan, mengundang para wali murid untuk mengingatkan hal ini, ya, bahwasanya kita mendidik putra-putri panjenengan ini tidak hanya bisa mengandalkan, ya, hukum-hukum dunia saja, gitu ya. Kalau diajari berarti cukup hanya di sekolahan saja, tetapi ada nilai ruh, ya, yang itu tidak kalah pentingnya dari ilmu-ilmu dunia pada umumnya. Mungkin itu sambutan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan bermanfaat juga untuk para bapak ibu dan guru-guru sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.